Belum mulai kan? Oh, sudah mulai. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Mendahului juga kadang-kadang tidak jadi masalah ya, daripada menunggu. Selamat siang sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook lewat akun Yunus Timotius. Kita bertemu kembali hari ini tanggal 14 Mei 2022. Setiap Sabtu pukul 12 kita bertemu dalam acara pencerahan hikmat, disingkat cermat. Saya Yunus Timotius menemani Anda selama kurang lebih maksimal 1 jam, pukul 12 sampai pukul 13. Kali ini kita akan membahas diskusi tentang kebiasaan suka pamer. Nah, kalau bilang pamer, suka tidak suka, kita jadi teringat kepada seseorang. Ya, pada seseorang. Siapa itu? Ya, silakan persepsikan masing-masing. Baik. Pamer. Sadar tidak sadar, manusia itu punya sesuatu yang ada dari dalam dirinya yang sebenarnya suka pamer. Nah, bahasa lain, mayoritas sebenarnya manusia itu suka pamer. Nah, hanya sebagian kecil yang mengatakan, enggak, saya enggak suka pamer. Ya, ada, tapi sebagian kecil. Sebagian besar, baik sengaja maupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, punya potensi untuk pamer. Yang membedakan tingkatnya. Ada yang pamernya ya wajar-wajar saja, bagaikan anak kecil. Begitu diberikan boneka, langsung dibawa bonekanya. Ya, lari sana, lari sini. Kasih tunjuk kepada teman. Apakah dia ingin pamer? Apalagi dia ingin menyombongkan? Mungkin tidak. Tapi itulah naluri yang ada di dalam dirinya. Karena sukacita, karena gembira, dia langsung bawa. Woi. Mungkin saja dia ingin mengajak temannya juga bermain dengan boneka yang dia punya. Mungkin. Tapi itulah naluri yang ada pada diri orang, diri manusia, punya sesuatu, punya kecenderungan untuk mempertunjukkan kepada orang lain. Nah, itu tingkatnya. Ada yang memang tidak punya niat untuk pamer. Ada. Diawali dengan gembira, sukacita. Bahkan ada niat tulus, ingin berbagi. Punya sepeda, langsung dibawa ke teman-temannya. Bukan hanya ingin pamer, saya punya sepeda baru. Tapi, saya bersyukur loh, orang tua saya belikan saya sepeda. Kamu mau coba? Ayo, silakan. Bisa. Teman-temannya merasa, aduh teman saya baik sekali, padahal ini sepeda baru. Tapi dia tidak pelit untuk meminjamkan kepada teman-teman yang tidak mempunyai sepeda. Aduh, hebat sekali teman saya ini. Bisa kan? Tapi pada tingkat tertentu, nah tanpa sadar, mulai muncul tuh, saya punya, saya lebih daripada yang lain. Nah, itu. Sampai pada tingkatan, dia dengan sadar, dia dengan sengaja ingin menunjukkan apa yang dia punya, supaya orang lain tahu bahwa saya berbeda dengan kalian. Itu dia. Kalau sudah sampai pada tahap seperti itu, wajar kalau kita mengatakan, kamu pamer. Dan kamu kalau suka pamer, maka banyak kemungkinan kamu ini orangnya sombong. Ingin menyombongkan diri bahwa kamu punya lebih daripada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pamer itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya salah-salah amat. Enggak lah, itu naluri. Cuma awas, hati-hati. Kalau tidak dikendalikan, sesuatu yang tadi kelihatan adalah wajar, sesuatu yang muncul karena ada naluri, sekali lagi, kalau tidak dikendalikan, itu bisa menjadi liar, bisa menjadi negatif, bisa menjadi sebuah kesombongan. Hati-hati. Kata kuncinya adalah pengendalian diri. Kita bersyukur punya lebih dari orang lain, tapi bukan untuk dipamer-pamerkan,
bukan untuk disombongkan, agar orang lain mengetahui bahwa kita berbeda dengan orang lain. Orang lain supaya tahu bahwa saya berbeda yang dulu. 2 tahun lalu saya miskin, sekarang saya kaya. 5 tahun lalu saya nggak punya apa-apa, dihina orang. Tapi sekarang lihat. Nah, makanya sepertinya perlu diperlihatkan, perlu dipertunjukkan agar orang tahu. Hati-hati. Kalau kita kepleset, maka sesuatu yang wajar berubah menjadi tidak wajar. Sesuatu yang tidak bermaksud sombong berubah menjadi sebuah kesombongan. Hati-hati. Orang sombong nggak disukai. Ini dia. Ya, yang disukai orang adalah orang yang rendah hati, orang yang sederhana tetapi berisi. Nah, ada orang supaya dianggap punya, dianggap hebat, mulai mengada-ada. Nggak sanggup beli mobil, tapi supaya tampilnya bagus, tampilnya mantap, memaksakan diri cicil mobil, susah payah, tiap bulan mikir, stres, bagaimana harus bayar cicilan mobil, punya perhiasan, memaksakan diri untuk beli. Sekarang zaman nyicil, dia beli dengan cara nyicil supaya bisa tampil. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau itu dipakai rasanya jadi beda, tapi memaksakan diri. Masalah baginya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting bukan packaging. Yang penting adalah konten, isi. Kita mau dihiasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga orang bilang outfitnya bisa 5 miliar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi otak kita ini isinya nggak ada. Hati kita ini kotor. Integritas kita rendah. Kejujuran kita rendah. Tanggung jawab kita rendah. Kemurahan hati kita rendah. Maka mau dipakaikan apapun, semuanya jadi nggak berarti. Tapi sebaliknya, tanpa pakai yang macam-macam. Kacamata murah. Pulpen murah. Tapi tanda tangannya berharga. Jarinya hanya ada cincin kawin. Ya, kalau diperhatiin nih, cincin kawin saya ini udah hilang matanya. Banyak yang bilang, Pak, itu matanya mana? Hilang. Saya bilang, ya udah biarin aja. Ya, selebihnya nggak ada. Jam tangan, silakan mau pakai jam tangan 7 miliar, 14 miliar, tapi juga bisa pakai jam tangan 200.000. Sama-sama menunjukkan jam, sama-sama menunjukkan waktu. Kemeja, celana, sepatu, kendaraan, mobil, apa aja. Semuanya tergantung kepada kita. Mau pakai yang mahal, silakan, apalagi kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, kenapa harus memaksakan diri? Hanya agar orang melihat seorang Yunus ternyata nggak miskin-miskin amat ya. Seorang Yunus ternyata punya juga ya. Untuk apa? Nilai seorang Yunus, orang lihat dari apa yang dia ucapkan. Nilai seorang Yunus, orang lihat apa yang saya lakukan. Kalau saya ucapkan baik,
saya lakukan baik, maka nilai seorang Yunus itu baik. Apapun yang saya pakai, apapun yang saya punya. Tapi kalau seorang Yunus punya segala hal, tapi kata-katanya kasar, kata-katanya suka merendahkan orang lain, kata-katanya nggak bisa dipegang, hari ini janji, besok diingkari, perbuatannya pelit, pelit, belanja, tawar habis-habisan, padahal berapalah selisihnya, uangnya nggak berseri, tapi dia nggak puas kalau nggak menawar semurah-murahnya. Nggak ada kemurahan hati. Ada orang punya kesusahan, gitu ya. Udah, nggak ada sama sekali empati, kepedulian dan sebagainya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau mengajak kita semua. Jangan naikkan diri kita hanya dengan aksesoris. Jangan naikkan diri kita, nilai kita dengan aset. Jangan. Tapi biarlah orang menilai kita dalam kesederhanaan, orang tetap menghargai kita. Saya ingat ada seorang yang berkata begini, kenapa saya pakai berlian di tangan saya? Kenapa saya pakai busana yang dari Prancis, dari Paris? Kenapa saya pakai sepatu yang harganya 25 juta dan sebagainya dan sebagainya? Kenapa? Supaya ketika saya bekerja, maka yang saya temui tidak akan bisa memandang saya sebelah mata. Bapak Ibu, saya tangkap begini. Dia ingin pada saat dia tampil dalam bekerja, dalam berbisnis, dia ingin tampil maksimal. Saya setuju. Kalau itu jadi dasar pertimbangan. Jangan juga ya ketika orang berbisnis pakai pakaian oblong. Kita ingat Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi bertemu dengan Elon Musk, orang nomor kaya nomor sekian di dunia. Elon Musk-nya hanya pakai kaos ya, kaos oblong, ya, dia hanya pakai kaos oblong. Kemeja tidak, apalagi jas, dasi tidak, hanya kaos oblong. Tapi orang terkaya di dunia. Nah, saya setuju. Dalam momen-momen tertentu, event-event tertentu, kita harus tampil, menghormati, menghargai event tersebut. Saya setuju. Tidak boleh kita mau semau kita dan seenak kita. Tampil semau kita, seenak kita. Itu tidak baik. Nah, kembali tadi, saya karena bekerja, saya harus tampilkan sesuatu sehingga siapapun yang saya temui itu tidak bisa anggap remeh saya. Baik, sampai di situ saya setuju. Tapi pertanyaannya, kenapa di luar pertemuan dengan orang, di luar event yang memang membutuhkan penampilan, katakan wow seperti itu, kenapa di sepanjang penampilan sehari-hari kok sama? Di situ kita pertanyakan konsistensi. Kalau karena kebutuhan, baik. Oke, kita bisa terima. Tapi masa ke sini begitu, ke situ begitu, begini begitu. Semuanya sama. Apa? Tampil wow. Berarti bukan karena event, bukan karena momen, tapi dari sini ingin tampil. Nah, itu dia. Jujurlah pada kita. Jujurlah pada kita. Pada diri sendiri. Memang mau pamer atau bukan? Kebutuhan event, momen, atau bukan? Ya, baik. Contoh lainnya.
Ada seorang pengusaha, saya sebut namanya, 99% kita pasti tahu nama beliau. Kebetulan beliau sudah almarhum, tapi saya nggak usah sebut nama lah. Ya, dengan cerita saya mungkin saudara, bapak, ibu bisa langsung coba. Oh, maksudnya adalah beliau. Oke. Ciri khas beliau adalah selalu menggunakan celana pendek. Kemanapun dia pergi pakai celana pendek. Dan celana pendeknya terbuat dari jin. Dan ujungnya dibiarkan benangnya kiwir-kiwir. Mungkin sudah ketebak kan siapa beliau? Sukses dalam bisnis. Ya, nama beliau cukup terkenal di Indonesia. Dan pada suatu ketika beliau datang menghadiri sebuah acara di gedung DPR RI di Senayan. Ada acara kenegaraan di sana, ada acara resmi lah pokoknya di sana. Dan beliau tetap datang dengan khasnya, ya, yaitu celana pendek. Itulah gaya beliau. Apa yang terjadi? Beliau ditolak masuk. Ya, satu, terlalu glamor, kemana-mana glamor, ngapain aja glamor. Satu lagi, terlalu sederhana. Saking sederhananya, sehingga orang bilang, itu tidak beretika. Masa ketemu dengan orang secara resmi pakai celana pendek? Masa datang ke upacara resmi pakai celana pendek? Ya. Dua kubu yang berbeda. Satu, terlalu pamer untuk apa yang dimiliki dan identik dengan mahal, dengan uang, kekayaan. Satu lagi, kesederhanaan, tetapi terlalu sederhana, sehingga dari sudut etika, sopan santun, berbusana, jadi dilanggar. Mari kita bijak. Mari kita bijak. Kapan kita berpakaian resmi? Kapan kita berpakaian sederhana? Kapan kita hanya menggunakan baju renang di kolam renang? Jangan menggunakan baju renang di tempat pesta. Tidak cocok, tidak pantas. Ya, segala sesuatunya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bahwa kita punya berlian dan kita punya momen berlian itu perlu kita pakai, silakan pakai. Tapi setelah itu, simpan berliannya dalam keseharian, nggak perlu pakai berlian. Selain takut hilang, sayang kan? Juga berlian bukan dipakai sehari-hari. Bukan. Segala sesuatu kalau digunakan pada waktunya, pada tempatnya, semua jadi bagus. Semua jadi indah. Semua jadi bermanfaat. Tapi kalau segala sesuatu sudah berlebihan, mulai muncul masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita mulai belajar. Belajar apa? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Kalau bisa, itu yang terbaik menurut saya. Kalau belum bisa, ya nggak apa-apa. Di atas sederhana. Pak, baju sederhana mungkin 100-200 ribu ya. Tapi kalau saya 500 deh, silahkan. Pak, baju kan nggak ada tulisannya, labelnya. Saya beli 1 juta, silahkan. Yang penting kalau memang Anda nyaman dengan baju itu dan tidak ada kesannya pamer, silakan. Tapi sekali ada unsur pamer, stop. Saya sangat menghargai orang yang hidupnya sederhana tapi isinya luar biasa. Saya sangat menghargai orang kaya, super kaya, tapi hidupnya sederhana. Saya sangat menghargai. Dibandingkan orang hanya biasa-biasa, tapi gayanya udah luar biasa. Ya, oke. Jadi marilah belajar untuk hidup sederhana. Kalau kita bisa sampai pada tahap seperti itu, walaupun punya, saya kasih 2 jempol. Saya kasih 2 jempol. Nah, selebihnya, selanjutnya, saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan
Kalau kita bepergian kemana-mana, boleh nggak kita posting-posting itu di medsos kita, di IG kita, di Facebook kita, di WA kita, lagi ada di mana gitu ya, posting. Lagi makan ini, posting. Boleh nggak? Nah, untuk ini kita harus bijak. Saya pribadi pernah melakukan hal seperti yang saya sebut tadi. Saya pergi ke sini, saya posting. Saya pergi ke situ, saya posting. Saya nggak berpikir itu pamer. Saya nggak berpikir itu sombong. Enggak. Ya. Jadi saya lakukan itu. Saya pergi ke restoran, saya lihat, aduh banyak makanan. Saya foto, saya posting. Nggak ada keinginan saya pamer. Nggak ada keinginan saya untuk menyampaikan kepada yang lihat, "Oi, Yunus sanggup beli ini." Tidak. Hanya keinginan saja bahwa, ada makanan yang enak. Ini lihat fotonya. Hanya itu. Itu yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi, oleh perjalanan waktu, saya mulai mengurangi, bahkan tidak lagi melakukan hal tersebut. Loh, kenapa Pak Yunus? Kan tadi Pak Yunus nggak ada niat untuk pamer. Nggak ada niat untuk sombong. Ini Pak Yunus terlalu ekstrim. Begini, mungkin niat tidak ada, tapi akibat berbeda. Gitu. Saya foto makanan-makanan yang begitu banyak. Saya nggak punya niat yang jelek. Niat saya baik. Agar orang tahu, oh ada makanan seperti ini. Kalau dia mau, oh itu nanti tempatnya di sini. Hanya itu niat. Itu niat saya juga mungkin ada banyak punya niat seperti itu. Sekali lagi, tidak dia berangkat dari niat pamer. Tidak ada niat untuk sombong. Tetapi akibatnya orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa mencicipi, bisa membeli, begitu dia melihat itu, aduh. Jadi, saya mulai membatasi diri. Mana yang niatnya baik, tapi juga tujuannya baik, dan kemudian akibatnya pun baik. Mana yang tujuannya baik, tapi mungkin caranya kurang baik, dan akibatnya bisa berakibat tidak baik. Nah, karena itu, saya tidak mau bilang, jangan lagi posting seperti saya. Tidak. Tapi saya mau bilang, mari bijak ketika memposting segala sesuatu. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, kalau memang harus posting makanan, pertimbangkanlah supaya makanan tersebut tidak membuat sedih orang-orang yang tidak mampu untuk membelinya. Buatlah sedemikian rupa. Informasi tersampaikan, tapi tetap cegah. Jangan kita menampilkan sesuatu yang tidak ada niat, tetapi justru kebalikan dengan niat. Tujuannya dan akibatnya terbalik. Karena itu bijaklah. Tidak semua perlu kita posting. Pergi kemana-mana, tidak semuanya perlu kita posting. Kalaupun mau menginformasikan, mungkin lebih baik begini. Saya sedang berada di Pangandaran. Di Pangandaran ramai. Biar orang berimajinasi, tidak perlu foto. Tapi informasinya udah sampai. Kalau orang mau tahu lebih lanjut, silakan dia japri mana kita. Jadi, tidak menimbulkan sesuatu yang bisa memancing kesedihan. Karena tidak semua teman-teman kita punya kemampuan yang sama. Untuk kemampuan yang lebih, kita sekali setahun ke Pangandaran, dia 10 kali setahun ke Pangandaran pun mampu. Kita sekali setahun pergi ke Bali, dia setiap
10 kali setahun pun bisa. Tapi ada orang 10 tahun belum pernah pergi ke Bali. Seumur hidup belum pernah pergi ke Bali. Kita posting-posting lagi di Bali. Aduh, kasihan. Ya, sekali lagi, mari kita bijak. Itu kata kuncinya. Mari kita bijak untuk tidak mengumbar lewat medsos kita apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Kita bisa mengendalikan sehingga sesuatu yang ingin kita tampilkan, kita stop. Punya barang mewah, kendalikan. Eventnya memang perlu kita pakai yang begitu. Kalau nggak perlu, ya nggak usah dipakai. Pengendalian. Kalau itu kita bisa lakukan, baik untuk kita, juga baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan Tuhan pun senang. Tuhan pun senang. Karena aku ini nggak pamer, apalagi sombong. Jadi apa yang dia miliki, dia bisa pertanggungjawabkan. Bahkan berkat yang kuberikan pada dia, dia salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk keluarganya sendiri. Tapi dia hidup sederhana. Berkat dia bagi. Saya percaya Tuhan senang. Lingkungan senang. Dan kita pun menikmati kesenangan itu. Semoga kita bisa betul-betul bijak. Dan kedua, kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai kebablasan, sehingga akhirnya terjebak kepada pamer dan sombong. Semoga bermanfaat bagi kita semua, buat Bapak Ibu yang ada di Zoom, maupun yang mengikuti acara ini lewat akun Facebook saya, Yunus Timotius. Selanjutnya, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, saya persilakan sebelum nanti kita akan tutup acara kita. Yuk, silakan. Mungkin dari saya dulu ya, Pak. Silakan, Pak Terry.